Ini dia part terakhir dari pembahasan 5 rumus daya tarik. Di video sebelumnya, kita udah bahas tentang troubleshooting. Nah, sekarang kita masuk ke solusi. Alias, gimana caranya biar kamu bisa dapetin kelima elemen daya tarik itu. Sumpah, kalau kamu berhasil punya semuanya, kamu bakal jadi pusat perhatian. Aura kamu tuh bakal cakep banget. Orang bakal ngerasa nyaman, tertarik, dan segan sama kamu. Buat yang belum nonton part 1 dan part 2, tonton dulu ya, biar nggak bingung atau salah paham. Oke? Udah nonton? Ya udah, yuk langsung kita bahas. Oke, kita mulai dari pengertian. Sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi jadi pondasi penting banget dalam daya tarik. Kamu bisa punya muka cakep, punya duit, punya banyak ilmu. Tapi kalau kamu nggak punya pengertian, kamu bakal kelihatan dingin, egois, bahkan nggak peka. Nah, pengertian itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Pengertian ke diri sendiri dan pengertian ke orang lain. Nah, pengertian ke diri sendiri artinya kamu ngerti apa yang kamu rasain. Kenapa kamu ngerasa begitu. Dan kamu validasi perasaan itu tanpa ngejudge diri sendiri. Contohnya, kamu ngerasa sedih karena diabaikan. Ya udah, nggak apa-apa. Itu wajar. Jangan pura-pura kuat. Kamu capek, tapi maksa kerja. Tanyain ke diri sendiri. Kenapa sih aku ngerasa harus tetap produktif? Aku takut apa? Nggak mau dianggap lemah. Orang yang pengertian ke diri sendiri, itu bikin auranya adem. Karena dia nggak defensif, nggak meledak, nggak overthinking terus nyalain orang. Nah terus pengertian ke orang lain. Ini soal bisa memahami posisi orang lain tanpa buru-buru ngejudge. Misalnya, pasangan kamu lagi dingin. Jangan langsung mikir dia nggak sayang. Coba pikir, mungkin dia capek, mungkin ada masalah yang dia belum siap ceritain. Atau ada teman yang tiba-tiba menjauh. Jangan langsung bilang, ih kok dia gitu sih. Tanyain, aku ada salah apa ya? Kalau dia butuh waktu, ya udah, aku tungguin aja. Gimana sih caranya biar kamu jadi pribadi yang lebih pengertian? Mulai dari diam, dengerin, hadir. Jangan buru-buru nanggepin, jangan buru-buru nyimpulin. Banyak dari kita tuh ngerasa pengertian, tapi sebenarnya cuma nunggu giliran buat ngomong. Coba deh latihan. Setiap ngobrol, niatnya bukan buat bales atau ngasih saran, tapi buat beneran ngerti. Setiap ada emosi muncul, bukannya langsung dilawan, tapi diam dulu, rasain, lalu tanya, kenapa aku ngerasain ini? Nah, aku pribadi juga punya cara sendiri buat lebih pengertian ke diri sendiri. Aku biasa ngobrol sama diri sendiri tiap hari, minimal 25 menit, kadang lebih. Aku bagi jadi 5 bagian, dan biasanya aku lakuin pas momen hening, kayak setelah ibadah, khususnya setelah sholat ya, dan juga sebelum scripting malam hari. Aku duduk sebentar dan mulai nanya ke diri sendiri, apa yang kurang dari hari ini? Apa yang bisa aku perbaiki? Apa yang harus aku lakuin ke depan? Gak usah dihakimi, cukup diajak ngobrol aja. Karena kalau kamu aja nggak ngerti dirimu sendiri, gimana orang lain bisa ngerti kamu? Dan anehnya, ketika kamu udah bisa pengertian ke diri sendiri, kamu bakal jauh lebih tenang. Nggak reaktif, nggak baperan, kamu udah damai sama diri kamu. Dan itu aura yang kerasa banget sama orang-orang di sekitar kamu. Poin kedua, kecerdasan. Cerdas aja nggak cukup, apalagi kalau cuma pinter di kepala, tapi nggak bisa ngerti hati orang. Pernah nggak sih ketemu orang yang ilmunya tinggi, omongannya tuh keren, prestasinya banyak, tapi pas ngobrol, kamu malah ngerasa kecil, nggak dihargai, bahkan nggak didengerin. Atau malah kamu sendiri yang pernah ngerasa gitu, ngerasa udah belajar banyak, tapi tetap aja hubunganmu rumit. Sering salah paham, sering overthinking, sering ngerasa nggak dimengerti. Nah, mungkin kamu perlu bedain dulu. Cerdas secara intelektual tidak sama dengan cerdas secara emosional. Masalahnya, banyak orang yang ngerasa cerdas karena dia bisa debat, bisa menang argumen, bisa ngasih nasihat, bisa jelasin teori. Tapi di balik itu, dia nggak sadar kalau dia gampang tersinggung, dia nggak bisa terima kritik, dia nggak ngerti emosi pasangan atau temennya. Dia selalu pengen terlihat hebat. Akhirnya, orang menjauh. Bukan karena kamu nggak pintar, tapi karena kamu terlalu fokus buat terlihat pintar. Solusinya, yang pertama, asah logika, tapi juga latih empati. Belajar mendengarkan tanpa buru-buru ngebantah. Belajar nanya, kamu kenapa, tanpa nyelipin nasihat duluan. Yang kedua, latih kesadaran emosi. Setiap kali emosi muncul, stop sebentar, tanyain ke diri sendiri.
Emosi ini pengen ngasih tahu apa ya ke aku? Bukannya langsung disangkal atau dilampiaskan. Yang ketiga, belajar humble. Cerdas itu nggak harus selalu jadi yang paling tahu. Justru orang yang benar-benar cerdas adalah yang nggak merasa harus selalu menang. Kalau kamu ngerasa masih emosional, gampang meledak, atau sering merasa disalahpahami, itu bukan karena kamu nggak cukup pintar, tapi karena kamu belum cukup sadar. Dan itu bisa dilatih, pelan-pelan. Mulai dari mengenal dirimu sendiri lebih dalam. Sama kayak kamu ngelatih otot di gym, kamu juga bisa ngelatih muscle of awareness kamu. Karena pada akhirnya, orang cerdas bukan yang paling tahu, tapi yang paling bisa membuat orang lain merasa dihargai dan aman. Poin ketiga, kebaikan. Jangan baik karena pengen disayang. Baiklah karena kamu peduli. Kadang kita ngerasa udah jadi orang baik, tapi ujung-ujungnya malah capek sendiri. Kenapa? Karena ternyata kita nggak bener-bener tulus. Kita baik karena ada maunya. Pengen diperhatiin, pengen dibales, pengen dianggap. Masalahnya, banyak orang ngelakuin kebaikan bukan karena peduli, tapi karena harapan. Kalau gue baik, dia pasti makin sayang. Kalau gue nurutin semuanya, dia nggak bakal pergi. Kalau gue bantu terus, dia bakal sadar kalau gue yang terbaik. Tapi tahu apa yang nyakitin? Saat kamu sadar, dia nggak pernah balas sesuai harapan. Dia nggak segitu pedulinya. Dan kamu mulai ngerasa, gue udah ngasih banyak, kok dia nggak ngerti? Disitulah mulai muncul kecewa, marah, bahkan dendam. Padahal dari awal, kamu sendiri yang ngasih dengan niat yang nggak tulus-tulus amat. Satu-satunya solusi, belajar memahami apa itu ketulusan. Tulus itu bukan tentang ngasih tanpa mikir, tapi tentang sadar. Gue ngelakuin ini karena gue mau, karena gue peduli, bukan karena pengen dibalas. Tulus itu bikin hati tenang, bukan berharap. Tulus itu bikin kamu kuat, bukan ngerasa jadi korban. Jadi sebelum berbuat baik ke orang lain, tanya dulu ke diri sendiri. Ini karena gue peduli atau karena gue pengen sesuatu dari dia? Saran aku, baik dulu sama diri sendiri, baru ke orang lain. Poin keempat, kekayaan. Sebenarnya dari 3 poin sebelumnya aja, pengertian, kecerdasan, dan kebaikan, kamu udah bisa terlihat menarik. Tapi kita bisa poles lebih jauh lagi biar kamu bisa punya kelima elemen penting ini. Salah satunya, kekayaan. Tapi tenang, kekayaan di sini bukan berarti kamu harus tajir kayak konglomerat. Setidaknya kamu udah nyaman sama diri sendiri, bisa bantu keluarga, bisa makan tanpa utang. Itu udah keren banget kok. Jujur aja ya, cewek itu suka sama uang, suka sama pekerjaan yang jelas, kemapanan, dan transportasi, terutama mobil. Mereka suka itu semua. Dan kabar baiknya, kita bisa usahain dapatin itu. Kerja, cari uang, bangun skill, bangun value diri. Dan faktanya, kalau sekarang kamu masih umur 20-an, masih kuliah, dan kamu habisin waktu ngejar-ngejar cewek yang punya standar seperti tadi, jujur aja kamu cuma buang-buang waktu. Gua berani tebak, pas umur kamu udah 30-an nanti, kamu bakal kalah saing sama cowok seumuran kamu yang dari muda udah fokus bangun dirinya sendiri. Yang dari awal udah bangun value, bangun kekayaan. Dan ketika usia itu datang, justru cowok yang mukanya biasa aja, tapi udah punya kekayaan, malah naik harganya. Dia jadi cowok paling mahal di pasar romansa. Bukan yang paling ganteng, tapi yang paling bernilai. Jadi dari sekarang, daripada fokus ke cewek, mending fokus ke diri sendiri dulu. Cari uang yang banyak, bahagiain keluarga, bahagiain diri sendiri. Karena ketika kamu udah bisa bahagia sama diri kamu sendiri, baru deh kamu bisa bagi kebahagiaan itu ke orang yang kamu cintai. Kita masuk ke poin kelima, yaitu penampilan. Yap, yang aku maksud di sini bener banget, ketampanan dan kecantikan. Tapi ingat, ganteng dan cantik itu relatif, oke? Aku bilang cewek ini cantik, kamu belum tentu setuju. Begitu juga sebaliknya. Tapi gini, dalam 5 rumus daya tarik ini, penampilan itu cuma bonus. Serius, kalau kamu udah punya 4 poin sebelumnya, pengertian, kecerdasan, kebaikan, dan kekayaan, poin 5 ini otomatis ngikut. Auramu bakal beda. Aura itu yang bikin kamu kelihatan menarik. Meskipun secara standar umum, kamu bukan yang ganteng atau cantik banget. Tapi tetap, kita bisa naikin penampilan. Gimana caranya? Kalau kamu gendut, gerak. Gak harus nge-gym. Jalan kaki juga bisa. Lari di pagi hari. Intinya gerakin badan.
Sebulan sekali belanja 1 atau 2 item fashion. Nggak perlu mahal, brand lokal sekarang kualitasnya keren-keren. Yang penting kamu suka dan nyaman. Jaga pola makan dan tidur. Muka kita tuh refleksi dari apa yang kita konsumsi dan gimana kita istirahat. Dan yang terakhir, rapi, bersih, wangi. Udah, itu aja. Simple tapi powerful. Dan ketika kamu udah punya kelima poin ini, percaya deh, kamu bakal kelihatan glowing. Banyak yang bakal ngejar kamu, merhatiin kamu, bahkan ngeprioritasin kamu. Tapi siap nggak kamu ngejalanin ini semua? Dalam kesunyian, dalam proses panjang yang nggak ada yang tahu selain kamu dan Tuhan. Ini bukan soal jadi ganteng atau cantik, tapi soal kamu bangkit dan sadar sama diri kamu sendiri. Inilah yang disebut spiritual awakening. Saat kamu sadar bahwa kebahagiaan, daya tarik, kekuatan diri, semua datang dari dalam. Dan ya, kadang rasanya sepi dan gelap. Tapi di ujung sana, ada versi kamu yang jauh lebih bahagia dan utuh. Nunggu buat disambut. Oke, paham ya? Akhirnya, selesai juga pembahasan tentang 5 rumus daya tarik ini. Udah kamu catat semuanya kan? Intinya gini, pelajari dan pahami baik-baik kelima poin tadi. Mulai dari pengertian, kecerdasan, kebaikan, kekayaan, sampai penampilan. Tapi ingat, semua itu ada urutannya. Gak bisa asal lompat ke poin akhir. Karena kalau pondasinya aja goyang, yang di atas bakal runtuh juga. Coba refleksiin diri kamu sekarang. Dari 5 poin itu, kamu udah punya berapa? Dan yang masih kurang, poin mana aja? Gak usah malu, gak usah denial. Sadari dulu, baru deh kamu bisa mulai perbaiki. Banyak kok video pengembangan diri di YouTube, TikTok, bahkan podcast. Pilih yang kamu nyaman aja buat nemenin prosesmu. Dan percaya sama aku, ketika kamu udah punya 4 poin pertama, pengertian, kecerdasan, kebaikan, dan kekayaan, penampilan tuh otomatis bakal ngikut. Ganteng atau cantik itu bukan soal rahang lancip atau badan kayak selebgram. Tapi soal energi. Energi kamu yang bikin orang lihat kamu itu menarik. Jadi fokus dulu ke 1-4. Oke? Terakhir nih, buat cowok-cowok yang masih suka minder, suka ngebandingin hidup sama temen yang udah punya pasangan atau yang udah married, udahlah bro. Bahagiain diri lu sendiri dulu. Banggakan keluarga. Lu gak perlu FOMO, karena jalan hidup kita gak ada yang sama. Yang perlu lu bandingin cuma satu hal. Versi diri lu hari ini versus versi lu kemarin. Udah berkembang belum? Dan kalau suatu hari lu ngerasa tumbang, gak apa-apa. Gua masih di sini kok. Tinggal cari aja. One more chance. Kita belajar bareng-bareng lagi. Oke, segitu dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin lagi butuh banget denger ini. Dan tulis di kolom komentar, kekurangan kamu ada di poin berapa. Ceritain ya, aku mau baca. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace.